Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul unsur hara kalium dalam peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Farida Nurmaibah dengan NIM 1028. Saya Helena Nurafiana dengan NIM 1034. Saya Maida Rohani Kalma Ginting dengan NIM 1048. Saya Muhammad Rizky Nuril Askia dengan NIM 1050. Yang pertama, terdapat ketersediaan unsur K. Kalium merupakan unsur hara makro yang memiliki peran penting terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Kalium tersedia dalam tanah dalam bentuk K+, yang dapat diserap oleh tanaman dan sumber utamanya berasal dari mineral seperti feldspat dan nika. Ketersediaan kalium dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pH tanah, kelembapan serta sifat fisik dan kimia tanah, dengan ketersediaan optimal pada pH netral. Selanjutnya, dinamika unsur K. Dinamika unsur K tanah dalam siklusnya melewati beberapa proses antara lain watering, release, fixation, sorption, desorption, plant uptake, dan plant release. Di mana watering ini adalah lakukan mineral tanah yang menghasilkan ion-ion K dan tidak dapat digantikan atau non-exchangeable. Lalu yang release ini adalah pelepasan ion-ion K dari hasil lakukan mineral tanah yang tidak dapat ditukarkan menjadi dapat ditukarkan atau exchangeable. Yang ketiga, fixation atau fiksasi pengikatan ion-ion oleh bagian dalam mineral tanah K menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Selanjutnya, sorption, ion K diikat oleh partikel tanah dan tidak dapat diserap tanaman. Lalu desorption, kebalikan dari sorption, ion K dilepaskan larutan tanah dan dapat diserap oleh tanaman. Selanjutnya, plant uptake diserap tanaman dan plant release dilepaskan oleh tanaman. Selanjutnya ada gejala defisiensi. Gejala defisiensi unsur hara kalium pada tanah meliputi daun yang cepat menua, pertumbuhan terhambat, ros batang memendek, serta klorosis dan nekrosis yang menyebabkan tanaman menguning dan hingga kematian. Selain itu, perkembangan akar juga akan terhambat dan tanaman menjadi lebah. Pada tanaman padi, lebah menjadi hampa dan ringan. Sedangkan pada tanaman jagung, ujung tongkol bagian atas menjadi tidak penuh berisi biji. Selanjutnya ada gejala toksisitas. Toksisitas kalium pada tanah dapat terjadi dikarenakan kandungan kalium sudah melebihi batas wajar yang dapat ditoleransi dan mengakibatkan gangguan pada proses fisiologis tanaman. Kandungan kalium yang tinggi akan mempengaruhi penyerapan unsur hara Mg dan Ca, sehingga menyebabkan defisiensi pada kedua unsur hara tersebut. Selanjutnya, sumber unsur hara K. Bentuk sumber hara K di dalam tanah terbagi atas 4. Yang pertama itu K tidak tersedia, yang merupakan unsur hara K terdapat dalam mineral tanah 90-98% saja. Yang kedua, K tidak dapat dipertukarkan atau non-exchangeable, merupakan unsur hara K yang berada dalam kisi-kisi atau bagian-bagian mineral tanah 1-22% saja dari total K atau lambat tersedia. Yang ketiga, K dapat dipertukarkan atau exchangeable K 1-2% dari total K yang merupakan unsur hara tersedia bagi tanaman. Yang keempat, K tersedia cepat merupakan unsur hara K yang terdapat dalam larutan tanah. Yang selanjutnya merupakan proses terbentuknya unsur K. Nah, kalium tersedia di dalam tanah dalam bentuk ion K+. Keberadaan kalium di dalam tanah memberikan peran yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan serta ketahanan tanaman. Proses terbentuknya unsur K ini terbagi menjadi 3, yaitu pelapukan mineral, bahan organik tanah, dan penambahan pupuk. Nah, untuk pelapukan mineral sendiri terbagi menjadi 2, yaitu pelapukan mineral primer seperti feldspar dan nika, serta pelapukan mineral sekunder seperti lilit, vermiculit, dan klorid. Nah, pelapukan ini melepaskan ion K+ secara alami dan dipercepat oleh suhu, tekanan udara, tekanan akar, maupun aktivitas biologis. Nah, kemudian bahan organik tanah sendiri itu seperti sisa-sisa tanaman dan pupuk kandang yang mengalami dekomposisi oleh mikroorganisme sehingga mempercepat pelepasan K ke dalam tanah. Yang selanjutnya yaitu penambahan pupuk seperti KCl, K2SO4, KNO3, kompos maupun abu tanaman dapat meningkatkan K dalam tanah setelah larut sebagai ion K+. Yang selanjutnya adalah kesimpulan.
Jadi unsur hara kalium memiliki peran penting dalam meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman. Ketersediaan kalium dalam tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pH tanah, kelembapan, serta sifat fisik dan kimia tanah. Kalium mengalami berbagai proses dalam tanah, termasuk pelepasan mineral, pelepasan ion, fiksasi, penyerapan oleh tanaman, dan pelepasan kembali ke dalam tanah. Sumber utama kalium dalam tanah berasal dari pelapukan mineral bahan organik dan pemupukan yang dilakukan oleh manusia. Proses kimia yang terjadi dalam tanah memastikan ketersediaan ion K+ yang dapat diserap oleh tanaman untuk mendukung pertumbuhan dan produktivitasnya. Demikian, terima kasih presentasi dari kelompok 3. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.